Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bayu Karunia. Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara yang paling bagus dan tepat memilih makanan kucing yang akan diberikan pada kucing-kucing kesayangan kita semua. Dimana seperti yang kita ketahui, makanan menjadi hal penting di dalam menunjang dan memenuhi nutrisi untuk tumbuh kembang dan kesehatan kucing. Sehingga pemilihan cat food juga menjadi hal yang tidak bisa diremehkan ya teman-teman. Kita dapat memperhitungkan 4 faktor utama sebelum memilih makanan kucing, yaitu mulai dari usia kucing, berat badan kucing, catatan kesehatan kucing, dan juga budget atau dana dari cat owner itu sendiri. Jadi untuk faktor yang pertama usia kucing, di mana hal ini merupakan hal yang penting di saat menentukan makanan yang sesuai dengan usia kucing kita. Kalau semisal kita tidak mengetahui pasti umurnya berapa, bisa dikira-kira kelihatan kok mana yang masih kitten, adult, atau senior. Jadi jangan sampai makanan kucing untuk yang dewasa malah kita berikan ke kitten atau kucing kecil yang masih dalam proses pertumbuhan. Tentunya dari segi nutrisi sudah berbeda dan tidak cocok untuk diberikan. Begitu juga dengan sebaliknya, yang dewasa ya harus dewasa dan yang kitten harus yang kitten. Untuk faktor kedua yaitu berat badan kucing. Hal ini tentu juga sangat penting dapat disesuaikan dengan berat badan kucing terlebih dahulu. Jadi di saat berat badan kucing kita kurang, pastinya butuh yang namanya makanan kucing bernutrisi tinggi untuk menunjang kebutuhan dan dapat menggemukkan badannya. Sedangkan jika berat badan kucing berlebihan, bisa dicarikan makanan yang dapat menekan pertambahan berat badan. Jika hal ini dibiarkan, juga akan membuat kucing kesusahan, baik kesusahan gerak, self-grooming, dan sebagainya. Dan pastinya akan mengakibatkan obesitas ke depannya bahkan bisa kematian. Untuk faktor selanjutnya adalah catatan kesehatan kucing. Terdapat banyak banget makanan kucing yang telah disesuaikan dengan kesehatan kucing itu sendiri. Jadi, jika kucing mempunyai riwayat penyakit tertentu, bisa dipilihkan dengan makanan yang sesuai. Semisal pernah mengalami penyakit gangguan saluran kemih atau sering mengalami diare, bisa disesuaikan dengan cat food yang akan dipilih. Banyak kok sekarang merek-merek cat food yang spesialis dalam mengatasi penyakit-penyakit tertentu pada kucing kita ya teman-teman. Dan untuk faktor yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu budget atau dana cat owner. Hal ini bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan kita tentunya. Jika memang budgetnya lebih, bisa dipilihkan makanan yang bernutrisi tinggi dan kualitasnya bagus. Sedangkan jika minim budget, tidak usah terlalu dipaksakan, ikut-ikutan beli yang mahal tapi ownernya cuma makan mie tiap hari. Ini kan juga nggak bagus buat kesehatan kita tentunya. Udah banyak kok cat food murah tapi kualitasnya cukup dan dapat menyehatkan kucing juga pastinya. Jika beberapa faktor tersebut telah cocok dan sesuai dengan kucing kita, maka ada beberapa tips dari saya dalam memilih makanan kucing. Yaitu pertama, perhatikan ingredients atau komposisi produk. Jadi pastikan bahan pertama pada komposisi cat food yang akan dipilih adalah daging atau meat dan bukan by product, yaitu makanan sisa-sisa tubuh dari rumah pemotongan hewan. Dan juga bukan sereal ya teman-teman. Tips kedua yaitu menghindari cat food yang berbahan corn, jagung, soy, kedelai, wheat, gandum, dan sebagainya. Karena tidak seperti manusia, kucing tidak membutuhkan banyak karbohidrat, hanya sekitar 5% saja. Sedangkan yang dibutuhkan adalah protein dan lemak untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Lebih bagus lagi kalau memilih makanan kucing yang telah grain free atau bebas biji-bijian dan gandum. Ini kualitasnya juga pasti udah bagus dan terjamin ya teman-teman. Dan untuk tips yang terakhir yaitu memperhatikan efek cat food tersebut pada kucing. Jadi kurang lebih dalam kurun waktu seminggu hingga sebulan, jika terdapat permasalahan baik di selera makan yang kurang, pencernaan kucing yang terganggu dengan mengalami diare atau muntah-muntah, hingga kondisi lemas, sebaiknya stop memberikan cat food terkait. Bisa diganti dengan merek cat food lain, dalam kurung tetap memperhatikan ingredients dan faktor-faktor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Oke, mungkin cukup itu dulu beberapa faktor dan juga tips dari saya dalam memilih makanan cat food. Jika ada penambahan, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar, kita saling sharing dan berbagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu videonya. Jika teman-teman suka, silakan di like, dan jika ingin mengetahui updatean terbaru dari channel ini, silakan untuk di subscribe. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.